Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Bapak di pelajaran kimia. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa dan jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Pada pertemuan pertama di semester 2 atau semester genap ini, kita akan bersama-sama membahas tentang senyawa karbon dan turunannya, di mana senyawa karbon ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 kalau tidak salah, tentang penggolongan hidrokarbon, bahwa yang harus diingat awal dasarnya adalah prinsipnya adalah bahwa atom C atau atom karbon memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh atom yang lain, yaitu atom C memiliki elektron valensi atau elektron terluar 4. Jadi punya empat tangan. Itu yang harus diingat. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam materi. Ini adalah senyawa karbon. Senyawa karbon di sini yang akan kita bahas adalah gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi itu adalah ciri khas. Jadi gugus fungsi adalah ciri khas yang dimiliki oleh senyawa karbon. Oke. Gugus fungsi merupakan atom atau gugus atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa itu sendiri. Jadi atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat suatu senyawa kimia tersebut. Contoh beberapa gugus fungsi. Ini ciri khas gugus fungsi. Ini yang ada lingkarannya, dilingkari ini OH, CH3, CH2, nah ini adalah contoh gugus fungsi atau ciri khas dari alkohol. Kemudian yang ini CH3, CH2C, jadi jumlah C-nya sama semua. Cuma gugus fungsi atau ciri khasnya berbeda. Kalau ini OH, kalau ini COOH, ini adalah asam propanoat atau asam karboksilat. Kalau ini disebut propanol, ini asam propanoat. Nah, kalau di sini adalah keton, gitu ya. Ini gugus keton. Ya. Jadi gugus bukan alkohol, eter, aldehid, keton. Ya. Ini adalah gugus keton atau ciri khas dari keton. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas nanti satu persatu. Senyawa karbon dan turunannya nanti yang akan kita bahas ada beberapa. Ada alkohol, nanti pasangan ether, ada aldehid dengan keton, kemudian ada asam karboksilat dengan ester, dan ada haloalkana. Oke. Kita bahas yang pertama, senyawa alkohol. Alkohol memiliki gugus ROH. Rumus umumnya ya ROH. Ini rantai alkil, R itu rantai alkil, kemudian OH adalah gugus alkoholnya tadi yang gugus fungsinya. Disebut juga sebagai alkil alkohol atau alkanol. Jadi alkohol disebut juga sebagai alkil alkohol atau alkanol. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O, di mana satu atom H digantikan oleh gugus OH. Satu atom OH. Jadi RH di sini digantikan oleh OH. Kita lanjut. Berikutnya jenis alkohol. Alkohol ada beberapa jenis alkohol. Yang pertama adalah alkohol primer, yaitu alkohol yang memiliki gugus OH terikat pada atom C primer. Ingat, di kelas 10 atom C ada 4 macam. Primer, C sekunder, C tersier, ada C kuartener. Ini alkohol OH, gugus OH ini terletak pada C. C ini C primer karena dia mengikat satu atom C yang lainnya. Nah, ini ciri-ciri C ini hanya mengikat satu C. Maka ini C primer, maka kalau ada OH berarti alkohol primer. Oke.
Alkohol sekunder adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder. Contohnya, nah ini ya. C. Ini ada gugus OH terletak pada C sekunder. C ini mengikat dua atom C. Kiri satu, kanan satu. Maka ini disebut C sekunder. Kalau mengikat OH berarti namanya alkohol sekunder. Begitu juga dengan alkohol tersier. Alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Atom C tersier, ciri khasnya adalah mengikat tiga atom C yang lain. Satu, dua ke bawah, tiga. Maka OH ini yang terikat pada C tersier, maka disebut atom atau alkohol tersier. Itu jenis-jenis alkohol. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nama alkanol atau alkohol gitu ya, cara memberi namanya. Cara memberi nama senyawa berdasarkan IUPAC diambil dari nama alkana induknya, akhiran na, ana, pada alkana diganti dengan akhiran ol. Propana menjadi propanol, butana menjadi butanol, pentana menjadi pentanol. Itu adalah nama IUPAC. Untuk nama trivialnya dimulai dengan menyebutkan nama rantai alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata alkohol atau alkil alkohol. Propil alkohol. Oke. Kita lanjut. Kepolaran. Sifat fisika pada alkohol ada yang kepolaran, ada yang berdasarkan kelarutan dalam air, ada yang didasarkan kepada titik-titik. Alkohol rantai pendek seperti metanol, etanol, propanol, ini C1, C2, C3 bersifat polar atau bersifat dia memiliki kutub positif dan kutub negatif sehingga larut dengan baik dalam air untuk yang rantai pendek. Selain itu memiliki titik-titik yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya ikatan hidrogen. Semakin panjang rantai alkil dalam alkohol, maka sifatnya semakin tidak polar. Karena dia tidak polar gitu ya. Sehingga kelarutannya dalam air semakin berkurang. Oke. Sifat kimia reaksi pada alkohol ya. Sifat kimia atau yang didasarkan pada reaksi pada alkohol. Reaksi dengan logam Na, alkohol bereaksi dengan Na menghasilkan RONA plus H2, Na alkanoat. Reaksi dengan HCl, PX3 atau PX5, ROH ini alkohol dengan HCl menjadi RCl plus H2O, ROH plus PX3, RXH3PO4 dan seterusnya. Reaksi oksidasi alkohol. Alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid atau alkanal, oksidasi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan alkanon. Alkanon dioksidasi tidak bisa dan seterusnya. Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Ini ya. Oke. Reaksi alkohol plus asam alkanoat menghasilkan alkil alkanoat plus air. Reaksi alkohol plus asam sulfat pekat menghasilkan alkena dan ether. Oke. Kita lanjutkan ke isomeran pada alkohol. Isomer masih ingat anak-anakku? Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki jumlah rumus molekul jumlah CHO-nya sama tetapi memiliki sifat atau memiliki nama yang berbeda. Isomer struktur, ada isomer optik. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya di pertemuan berikutnya karena kita ini pertemuan pertama, pertemuan awal. Nanti untuk tata nama alkohol dan sebagainya nanti akan kita bahas. Senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Struktur. Ya, kalau struktur ya memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Jadi ada OH-nya di mana, nomor 1, nomor 2, 3 dan sebagainya. Tipe isomer optik suatu senyawa yang memiliki rumus molekul gugus fungsi dan posisi gugus fungsi sama tetapi letak atom atau gugus fungsinya berbeda sehingga memiliki bidang polarisasi yang berbeda. Ini contoh keisomeran struktur. Ada 1 propanol, ada 2 propanol. Gugus OH di nomor 1 namanya 1 propanol. Ini OH-nya di tengah. Nomor 2 namanya 2 propanol. Ini namanya keisomeran struktur. Contoh ya. Ini keisomeran optik. Terdapat pada alkohol sekunder memiliki 2 alkil berbeda pada COH tersebut memiliki 3
terikat pada atom COH. Jadi jumlah C-nya sama, H-nya sama, O-nya sama. Ini isomer, ciri khas dari isomer. Baik. Kegunaan. Metanol merupakan bahan dasar untuk mensintesis senyawa lain seperti formalin, metil butirat, ester aroma apel. Contohnya, selain itu digunakan juga untuk campuran bahan bakar. Itu metanol. Etanol, ini C-nya 2, merupakan alkohol yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Etanol 70% sebagai zat antiseptik atau pembersih luka untuk mensteril alat-alat kedokteran. Ini yang sering ada di apotek. Etanol 95,9% sebagai pelarut dalam industri parfum, obat-obatan, zat warna kosmetik. Campuran etanol dan bensin, gasolin menghasilkan bahan bakar gasohol. Spiritus merupakan salah satu jenis alkohol yang digunakan sebagai bahan bakar lampu patromak dan lampu spiritus. Bahan aktifnya adalah etanol yang dicampur dengan metanol, benzena, dan iridina. Ini spiritus. Ya. Gliserol sebagai bahan cairan pembersih telinga dan pelarut obat-obatan seperti sirup obat batuk atau obat anak-anak dan sebagainya. Glikol sering digunakan adalah etilen glikol, digunakan sebagai zat anti beku pada radiator. Ini ya, zat anti beku pada radiator ini glikol. Di negara-negara, biasanya negara-negara yang punya musim dingin. Oke, itu dulu anak-anakku pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita ini ya, kita bahas lebih detail lagi dengan tata nama alkoholnya. Karena tadi kita hanya sekilas teori tentang tata nama alkohol. Nanti khusus tata nama alkoholnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu ya, di pertemuan berikutnya nanti kita bahas lewat Zoom atau lewat Webex meeting dan sebagainya. Sehingga nanti kalian jelas gitu ya. Nanti kalian jelas. Nanti Bapak tuliskan di papan bagaimana cara memberi nama senyawa alkohol. Terima kasih banyak. Selalu semangat, bahagia, selalu tersenyum, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.